Sebuah awan kelabu kini menaungi dunia voli Korea Selatan. Kepergian Megawati Hangestri Pertiwi, oposite tangguh asal Indonesia, seakan meninggalkan lubang besar yang sulit ditutup. 2 musim bersama Red Sparks, Mega bukan hanya jadi mesin poin tetapi juga jiwa yang membuat Liga Korea berdenyut. Kini, ia memilih melanjutkan petualangan ke Turki bersama Manisa BBSK. Namun bagi publik Korea yang tersisa hanyalah kerinduan mendalam. Mereka merasakan sesuatu telah hilang, sesuatu yang membuat liga ini dulu begitu hidup. Jadi, jangan kemana-mana, karena cerita ini akan membuatmu terhanyut sampai akhir. Turnamen Yosu NH Nonghyup Cup menjadi saksi betapa rapuhnya Red Sparks tanpa Mega. 2 kekalahan beruntun dari IBK Altos dan Haipas membuat para penggemar menunduk lesu. Harapan akan kebangkitan justru sirna, berganti rasa frustrasi melihat tim tampil tak konsisten rapuh di sektor serangan. Di tribun, suara-suara kecewa terdengar jelas. Saat Mega masih di sini, setiap kursi terisi penuh. Kami datang bukan hanya untuk tim, tapi untuknya. Kini liga ini hambar, tidak lagi bersemangat, ucap seorang penggemar yang suaranya bergetar. Di dunia maya nada serupa menggema. Forum-forum dipenuhi komentar bernada getir. Seorang netizen dari Incheon menuliskan kalimat pilu dulu, berkat Mega, Liga Voli Korea dikenal dunia. Sekarang, tidak ada lagi yang membanggakan. Kritik demi kritik bermunculan menyebut hilangnya pesona yang dulu membuat orang rela begadang hanya untuk menyaksikan laga. Mega bukan hanya keras speknya, ia juga lembut dalam sikap dan penuh semangat di lapangan. Bagi banyak fans, ia bukan sekadar pemain asing, ia adalah alasan mereka mencintai liga ini. Kekecewaan kian menumpuk ketika Red Sparks tak juga menemukan ritme. Setter senior Yoon Hee-seon yang dulu begitu padu dengan Mega, kini tampak kebingungan tanpa partner setia di depan net. Sementara itu, Eliza Zanet, oposite baru yang diharapkan bisa menutup lubang besar yang ditinggalkan Mega, justru dianggap tak sebanding. Jujur saja, tidak ada yang bisa menggantikannya. Zanet tidak cukup kuat. Red Sparks jadi seperti kapal tanpa nahoda, keluh seorang penggemar dari Busan, nadanya penuh amarah. Kemurkaan publik menjelma dalam pemandangan nyata di arena. Kursi-kursi yang dulu berebut diduduki kini kosong tak bertuan. Sorak-sorai yang dulu menggema, kini hanya tinggal gema samar. Ini bukan sekadar Red Sparks, ini tentang nyawa liga itu sendiri. Mega membawa cerita membuat voli Korea layak ditunggu. Sekarang, semua hambar tanpa rasa, ujar seorang penggemar setia yang datang hanya demi bernostalgia dengan kenangan sang Megatron. Namun di tanah air, kabar lain justru mencuri perhatian. Megawati Hangestri disebut-sebut akan turun memperkuat Bian Jatim di final Voli Volley Divisi Utama 2025. Langkah mengejutkan itu ia ambil usai meninggalkan persiapan Manisa BBSK jelang musim baru di Turki. Mega sudah pulang ke Indonesia, bahkan terlihat hadir di tribun saat Bang Jatim menghadapi Raja Wali O2C bersama sang suami, Dio Novandra. Nama Megawati pun resmi masuk dalam daftar pemain Bang Jatim untuk ajang besar tersebut. Meski demikian, pelatih Bang Jatim Eko Waluyo masih berhati-hati berbicara soal kemungkinan Mega diturunkan. Walau begitu, kehadirannya di sesi latihan membuat publik semakin yakin Megatron siap kembali. Euforia merebak, tapi di balik itu muncul pula suara-suara pengingat. Netizen meminta agar fans Bang Jatim tidak memberi beban berlebihan kepada Mega. Mereka menekankan bahwa Mega baru gabung, belum sempat menyatu dengan setter dan butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Kalau Mega benar dimainkan di Final Four, jangan semua harapan ditaruh di pundaknya. Dia baru datang, belum menyatu dengan tim. Jangan terlalu tinggi berekspektasi, tulis seorang netizen. Yang lain menambahkan lebih baik biarkan pola permainan tetap, jangan diubah hanya karena ada Mega. Meski begitu, semangat dukungan tetap membara. Ada atau tidak ada Mega, aku tetap dukung Bang Jatim sepenuh hati, tulis fans lainnya. Kenangan pahit di Proliga 2025 menjadi pengingat ketika Mega yang pulang dari Korea dalam kondisi cedera dipaksa tampil dan akhirnya menuai kritik pedas. Karena itulah, kali ini netizen berharap agar para pendukung tidak lagi menaruh ekspektasi setinggi langit. Mereka ingin Mega tampil tanpa tekanan agar kisah lama tidak terulang. Sementara itu di Korea, Red Sparks masih terseok-seok mencari jati diri. Dalam KOFO Cup 2025 di Yosu, laga kontra IBK Altos menjadi debut mereka tanpa Mega. Hasilnya pahit. Kalah 4 set dengan skor 13-25, 16-25, 22-25, dan 20-25.
Kelemahan blocking dan reshift terlihat jelas, ditambah absennya sang kapten Yoon Hee-seon yang masih dalam pemulihan pasca operasi lutut. Sebuah bukti nyata bahwa bayang-bayang Mega masih begitu terasa. Musik. Bagi banyak penggemar, ketiadaan Mega bukan hanya soal statistik, tetapi soal atmosfer. Mereka teringat bagaimana setiap spike kerasnya membuat tribun berguncang, bagaimana ekspresi tenangnya menularkan rasa percaya diri pada rekan-rekannya. Kini, yang tersisa hanyalah bayangan tentang masa lalu yang indah, sebuah nostalgia yang terus mereka ceritakan di media sosial. Di sisi lain, kembalinya Mega ke Indonesia memunculkan rasa bangga baru. Publik tanah air melihat kehadirannya di Bank Jatim sebagai kesempatan emas untuk menyaksikan langsung kemampuan sang Megatron. Tribun Livoli diperkirakan akan penuh tidak kalah ramai dari suasana saat Mega membela Red Sparks di Korea. Banyak yang bahkan rela membeli tiket jauh-jauh hari hanya untuk memastikan diri melihat aksinya. Bank Jatim sendiri berada dalam posisi unik. Kehadiran Mega bisa menjadi dorongan moral luar biasa, tetapi sekaligus menimbulkan dilema. Bagaimana menyatukan bintang besar ke dalam pola permainan yang sudah berjalan? Bagaimana menjaga agar pemain lain tetap percaya diri dan tidak hanya bergantung pada Mega? Pertanyaan-pertanyaan itu kini membayangi tim pelatih. Di Turki, para penggemar Manisa BBSK juga tak kalah terkejut dengan keputusan Mega. Mereka sempat bersorak bangga setelah timnya keluar sebagai juara pramusim Freddy's Rec 2025 dengan Mega sebagai salah satu kunci permainan. Namun kabar bahwa Mega memilih pulang ke Indonesia membuat mereka terbelah, antara memahami alasan pribadi dan kecewa karena kehilangan pemain penting. Mega sendiri dalam beberapa kesempatan tidak banyak bicara. Ia hanya menebar senyum dan menyapa ramah setiap kali bertemu fans. Sikapnya yang rendah hati membuatnya makin dicintai baik di luar negeri maupun di tanah air. Namun di balik senyum itu, banyak yang percaya Mega memikul beban besar. Tuntutan sebagai simbol, ekspektasi yang tinggi, dan rindu yang tak pernah selesai dari para penggemarnya. Di Korea, media lokal mulai menyoroti fenomena penurunan minat penonton. Artikel demi artikel membandingkan kondisi sebelum dan sesudah Mega. Bahkan ada kolumnis yang menulis, Megawati bukan hanya pemain asing, ia adalah promosi gratis untuk liga kami. Kehilangannya adalah kehilangan wajah dari kompetisi ini. Tulisan itu viral, menegaskan betapa besar dampak kepergian Mega. Di Indonesia, pemberitaan sebaliknya semakin hangat. Mega menjadi sorotan utama jelang Final Four Livoli. Kamera televisi tak pernah absen menyorotnya, bahkan saat hanya duduk di tribun atau mengikuti latihan ringan. Setiap gerakan kecilnya menjadi bahan diskusi, dari cara ia tertawa bersama rekan setim hingga bagaimana ia berlatih memukul bola. Atmosfer inilah yang membuat Final Four Livoli terasa berbeda. Tidak hanya sekadar kompetisi antar klub, tetapi juga panggung kembalinya seorang ikon nasional. Banyak pihak berharap kehadiran Mega bisa mengangkat pamor Livoli seperti ia dulu mengangkat Kovolik. Namun Mega tahu semua itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Ia sadar bahwa tubuhnya butuh waktu untuk kembali ke kondisi terbaik, dan hatinya butuh ketenangan untuk menghadapi tekanan yang luar biasa. Karena itulah ia memilih langkah hati-hati, tidak gegabah berjanji, tidak terburu-buru bicara. Ia hanya berusaha fokus pada yang terdekat, timnya, Bank Jatim. Sementara itu, Red Sparks masih terus mencari formula baru. Pelatih mereka mencoba memutar strategi mengandalkan pemain lokal dan memberi kepercayaan lebih pada Zanete. Tetapi sejauh ini hasil belum berpihak. Fans mulai kehilangan kesabaran, media terus mengkritik, dan nama Mega terus-menerus disebut dalam setiap analisis. Situasi ini membuat Mega seperti bayangan yang masih hidup di Korea, meski dirinya kini sudah berada di Indonesia. Ia tak pernah benar-benar pergi dari hati penggemar di sana. Setiap kali Red Sparks kalah, nama Mega muncul sebagai perbandingan. Setiap kali tribun tampak kosong, orang menyebut Mega sebagai alasan mengapa dulu arena selalu penuh. Di balik semua hiruk-pikuk itu, Mega hanya bisa terus melangkah. Ia tahu dirinya bukan Dewi yang bisa menyelamatkan semua tim. Namun ia juga sadar bahwa kehadirannya membawa arti yang lebih besar dari sekadar poin atau kemenangan. Ia membawa harapan, cerita, dan semangat yang tak bisa diukur dengan angka. Final Four Livoli kini menjadi panggung ujian. Apakah Mega akan benar-benar tampil? Apakah ia bisa memberi dampak meski baru bergabung? Atau justru Bank Jatim memilih untuk menyimpannya demi menjaga kondisinya agar tetap prima?
Pertanyaan itu membuat para fans makin tak sabar menunggu hari pertandingan tiba. Di Korea, para penggemar Red Sparks juga menunggu dengan perasaan berbeda. Mereka menanti kabar menunggu potongan video Mega bermain di Indonesia hanya untuk melepas rindu. Di forum-forum online, banyak yang berkata, kami rela menonton Lee Volley meski tidak mengerti bahasanya, asal bisa melihat Mega kembali. Sebuah bukti betapa lintas negara ia telah menjadi jembatan perasaan. Dan di tengah semua cerita ini, hanya waktu yang akan menjawab, apakah Mega akan kembali menorehkan kisah gemilang bersama Bang Jatim? Apakah Red Sparks bisa menemukan jati diri baru tanpa dirinya? Atau justru dunia voli internasional akan kembali menyorot perjalanannya dari Korea ke Turki, lalu kembali ke tanah air? Yang pasti nama Megawati Hangestri tetap akan menggema kemanapun ia melangkah. Sementara itu, kabar mengenai Megawati yang kini kembali ke tanah air untuk membela Bang Jatim semakin membuat publik Korea terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bintang yang begitu mereka banggakan memilih pulang ke Indonesia di tengah perjalanan karirnya yang sedang menanjak di Eropa. Media Korea pun memberitakan dengan nada getir, seakan kehilangan permata yang pernah mereka miliki. Di sisi lain, suasana di markas Bang Jatim terasa penuh energi. Para pemain lokal yang sebelumnya hanya menjadi sorotan kecil, kini harus berbagi panggung dengan Megawati. Kehadiran Mega menjadi cambuk semangat, namun juga menimbulkan sedikit rasa canggung. Mereka tahu ekspektasi besar kini bertumpu pada bahu Megawati. Pelatih Eko Waluyo pun menyadari hal itu. Dalam hatinya, ia menimbang risiko besar. Memainkan Mega di saat Final Four tentu akan menaikkan mental tim, tetapi juga berisiko jika Mega belum sepenuhnya bugar dan menyatu dengan pola permainan. Pilihan ini menjadi beban berat yang tak henti menghantui pikirannya setiap malam. Sementara itu Megawati terlihat semakin serius menjalani latihan. Ia sadar betul bahwa setiap gerakannya kini diperhatikan bukan hanya oleh fans Indonesia, tetapi juga publik internasional yang masih mengikuti kabarnya. Setiap kali tangannya menghantam bola, suara keras pantulannya menggema seakan menegaskan bahwa ia belum habis. Namun Mega juga menyimpan kegelisahan dalam diam. Ia mengingat kembali momen di Proliga lalu saat tubuhnya belum pulih sepenuhnya dan permainan yang tak maksimal membuatnya dihujani kritik. Luka itu masih terasa. Ia tidak ingin pengalaman pahit itu terulang. Dalam hatinya ia berjanji kali ini harus berbeda. Di tribun latihan, suaminya Dio Novandra selalu hadir memberi dukungan. Senyuman kecilnya, sorakan sederhana, dan tatapan penuh keyakinan menjadi sumber tenaga tambahan bagi Mega. Mereka yang menyaksikan dari jauh bisa melihat bagaimana pasangan ini saling menguatkan. Seakan satu jiwa dalam perjalanan panjang beramah karir. Media sosial di Indonesia pun semakin ramai. #Amega kembali menjadi trending, disertai doa dan semangat dari ribuan netizen. Ada yang menulis penuh haru, Mega bukan hanya pemain voli, dia adalah kebanggaan bangsa. Ada pula yang memberi peringatan, jangan bebani Mega dengan ekspektasi berlebihan, biarkan dia bermain dengan hatinya. Di balik keramaian itu, Megawati memilih diam. Ia hanya membalas dengan kerja keras di lapangan seolah membiarkan aksinya yang berbicara. Dalam hati kecilnya ia tahu sorotan publik adalah pedang bermata dua. Bisa menjadi motivasi tapi juga bisa melukai jika ia gagal. Saat sesi latihan terakhir menjelang Final Four, suasana begitu tegang. Bola-bola servis keras dilancarkan, pola serangan diuji berkali-kali, dan Megawati tampak sudah mulai menemukan ritmenya dengan setter tim. Pelatih Eko Waluyo tersenyum samar meski hatinya masih menyimpan ragu. Ia melihat secercah cahaya dari harmoni yang mulai terbentuk. Kabar ini cepat menyebar. Fans Bang Jatim yang sebelumnya ragu, kini mulai bermimpi besar. Mereka membayangkan tribun akan bergemuruh dengan sorakan nama Megawati, dan bagaimana sang Megatron bisa menjadi pembeda di momen paling krusial. Euforia itu pun menjalar, menciptakan atmosfer seolah Final Four ini lebih dari sekadar turnamen melainkan panggung sejarah. Di Korea Selatan, berita ini kembali jadi bahan diskusi panas. Banyak penggemar Red Sparks menulis dengan getir, bayangkan bintang yang dulu kami banggakan kini bersiap bermain untuk negaranya sendiri. Sementara kami di sini hanya bisa menatap tribun kosong. Perasaan kehilangan itu semakin dalam seperti luka yang tak kunjung sembuh. Namun tidak sedikit juga yang merasa bangga. Mereka menulis, setidaknya dunia kini melihat bagaimana Korea pernah punya Megawati.
Dia akan tetap jadi bagian dari sejarah liga kami, meski kini ia bersinar di tanahnya sendiri. Komentar itu seakan menguatkan bahwa nama Mega sudah menjadi legenda lintas negara. Saat hari pertandingan mendekat, Megawati memilih menutup diri dari sorotan media. Ia hanya fokus pada latihan, menjaga pola makan, dan memperkuat mental. Malam sebelum laga, ia bahkan sempat berdoa lama, mengingat perjuangannya sejak kecil di Jember hingga bisa mendunia. Doa itu terdengar lirih, namun penuh tekad. Kisokan harinya, Arena Final Four de Penuhelaut, and Menuja. Bendera Bank Jatim berkibar di mana-mana, sorakan nama Megawati menggema dari ribuan mulut. Namun Mega tetap tenang, tatapannya lurus ke depan, tubuhnya dipenuhi energi dan senyumnya tipis namun penuh makna. Ketika peluit pertama berbunyi, semua mata tertuju padanya. Bola pertama yang ia terima langsung ia hantam dengan keras menembus blok lawan. Sorakan mengguncang seluruh arena, seakan dunia berhenti sesaat untuk menyaksikan lahirnya kembali sang Megatron. Para pemain Bank Jatim pun terlihat lebih bersemangat. Kehadiran Mega bukan hanya soal poin, melainkan tentang aura kepemimpinan dan keberanian. Setiap kali ia melompat, semua rekan setimnya ikut terdorong untuk berjuang lebih keras. Namun lawan bukanlah tim sembarangan. Mereka memberikan perlawanan sengit, membuat pertandingan berjalan ketat. Setiap rally berlangsung panjang, menguji konsentrasi dan stamina. Tapi Mega tidak gentar, ia terus memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk tetap fokus. Pelatih Eko Waluyo yang semula ragu, kini mulai tersenyum lebar. Dalam hatinya, ia tahu, keputusan menurunkan Mega adalah langkah berani sekaligus tepat. Aura besar yang dimiliki Megawati memang tidak bisa disangkal. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah nyawa tim. Dan malam itu, meski pertandingan masih jauh dari usai, semua orang yang hadir sadar satu hal, Megawati Hangestri tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah panggung, dan dimanapun ia berada, selalu ada cerita besar yang lahir dari tangannya. Di Korea Selatan, suasana di markas Red Sparks semakin muram. Para pemain berlatih tanpa semangat, seolah bayangan kepergian Megawati masih menghantui tiap sudut arena. Pelatih hanya bisa berdiri di pinggir lapangan, matanya kosong, menyadari timnya kehilangan roh yang pernah menghidupkan mereka. Pertandingan demi pertandingan berakhir dengan hasil mengecewakan. Skor di papan tulis selalu memihak lawan dan sorakan dukungan dari penonton kian jarang terdengar. Tribun yang dulu penuh sesak kini terlihat banyak kursi kosong, menciptakan suasana hampa yang sulit dihapus. Yaum Heseon, sang kapten, mencoba sekuat tenaga menutup lubang yang ditinggalkan Mega. Namun cedera lutut yang baru pulih membuat pergerakannya tidak lagi secepat dulu. Setiap kali ia salah mengatur tempo, wajahnya tampak menunduk, seakan menanggung seluruh beban kegagalan tim. Elisa Zanet yang diharapkan menjadi pengganti Megawati justru semakin tertekan. Sorakan sinis dari penonton, komentar tajam di media sosial, hingga tatapan kecewa rekan setim membuat mentalnya jatuh. Setiap spek yang gagal menembus blok lawan membuatnya semakin kehilangan rasa percaya diri. Tidak ada Mega, tidak ada harapan, begitu suara-suara penonton yang terdengar jelas di tribun. Kalimat itu menusuk telinga para pemain, meruntuhkan sisa semangat yang ada. Bahkan beberapa dari mereka sempat meneteskan air mata setelah laga usai. Media Korea tidak kalah keras. Mereka menulis tajuk dengan nada getir. Red Sparks kehilangan arah, liga kehilangan pesona. Artikel demi artikel menegaskan bahwa atmosfer voli Korea sudah tidak sama lagi. Nama Megawati tetap disebut meski ia kini berada ribuan kilometer jauhnya. Para sponsor pun mulai meragukan nilai investasi mereka. Kontrak iklan yang biasanya ramai saat musim dimulai, kini terasa dingin. Red Sparks tidak lagi punya wajah yang bisa dijual kepada publik internasional. Mereka kehilangan magnet utama dan perlahan dampaknya terasa di kas keuangan klub. Di ruang ganti suasana lebih pilu. Para pemain saling duduk diam, hanya mendengar suara napas satu sama lain. Tidak ada obrolan ceria, tidak ada tawa seperti saat Mega masih bersama mereka. Kosong seakan jiwa tim sudah ikut pergi bersama kepergian sang bintang. Heseon suatu kali mencoba menyemangati timnya dengan pidato penuh air mata. Kita bukan hanya Red Sparks karena Mega, kita juga punya nama sendiri, kita juga bisa berjuang. Namun kalimat itu terasa hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Karena dalam hati kecilnya ia tahu, Mega adalah denyut nadi mereka. Di luar lapangan, para penggemar lama Red Sparks mulai kehilangan kesabaran.
Mereka yang dulu rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyaksikan tim kesayangan, kini memilih diam di rumah. Komunitas daring pun penuh dengan seruan Red Sparks sudah mati sejak Mega pergi. Kekalahan demi kekalahan semakin memperburuk luka. Bahkan lawan-lawan mereka mulai berani berkata terang-terangan bahwa Red Sparks kini hanyalah tim biasa. Kalimat itu terdengar kejam namun sulit dibantah. Statistik pertandingan pun membuktikan bahwa Red Sparks tidak lagi menakutkan. Di sebuah pertandingan melawan Hill State, Red Sparks kalah telak dalam 3 set. Tidak ada perlawanan berarti. Kamera televisi menangkap wajah para penonton yang meninggalkan tribun sebelum pertandingan selesai. Sebuah simbol nyata dari hilangnya harapan. Pelatih Red Sparks hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangan saat konferensi pers. Kata-kata tidak lagi keluar lancar, hanya terdengar helaan napas berat. Kami berusaha tapi ada sesuatu yang hilang, ujarnya lirih, seolah enggan menyebut nama Megawati namun semua orang tahu maksudnya. Beberapa penggemar setia menuliskan surat terbuka di media sosial. Mereka memohon agar manajemen segera mencari jalan keluar, bahkan ada yang menyarankan untuk merayu Megawati agar kembali. Saran itu terdengar mustahil, tetapi menunjukkan betapa besar kerinduan yang dirasakan. Zanet sendiri semakin terpuruk. Di balik pintu kamar hotel, ia menangis diam-diam. Ia sadar perbandingan dengan Mega tidak akan pernah berhenti. Ia merasa terjebak di posisi mustahil. Apapun yang ia lakukan akan selalu dianggap tidak cukup. Dalam keputusasaan itu, manajemen Red Sparks mulai gelisah. Pertanyaan besar menggantung, apakah mereka mampu bertahan dalam badai tanpa Megawati atau justru akan runtuh perlahan? Tidak ada jawaban pasti, hanya kegelisahan yang menumpuk. Kabar keterpurukan Red Sparks pun sampai ke telinga Mega di Indonesia. Ia membaca berita itu dalam diam, hatinya tercekat. Meski tidak lagi berseragam Red Sparks, ia tahu betapa besar keluarga itu dulu bagi dirinya. Sebuah konflik batin pun muncul, antara langkah baru bersama Bang Jatim dan kenangan indah bersama klub lamanya. Namun ia memilih bungkam. Mega hanya bisa menatap jauh, membiarkan takdir berjalan. Red Sparks boleh saja terpuruk tanpanya, tetapi baginya, masa depan kini ada di tempat yang berbeda. Meski begitu, satu hal jelas, nama Megawati tetap hidup di Korea, meski tubuhnya sudah tidak lagi di sana. Dan di setiap pertandingan Red Sparks yang berakhir pahit, teriakan nama Megawati masih sering menggema di tribun. Sebuah ironi yang pahit, mereka kehilangan, merindukan namun tak bisa mengulang masa lalu. Suasana di arena Final Four memensiaki. Setiap detik terasa menegangkan seolah waktu berjalan lambat. Bang Jatim berada di titik kritis dan semua mata tertuju pada Megawati. Sang Megatron berdiri di garis servis, keringat menetes dari pelipisnya, tapi tatapannya tajam menembus jantung lawan. Ketika bola melayang tinggi, Mega melompat dengan kekuatan penuh. Hantaman kerasnya mengguncang arena, membuat penonton berteriak histeris. Pukulan itu bukan sekadar poin, melainkan sebuah pernyataan Megawati telah kembali dan ia datang untuk mengukir sejarah. Sorakan ribuan orang menggema bukan hanya memanggil nama Bang Jatim, tetapi juga meneriakan Mega. Mega, Mega, dengan penuh semangat. Seakan seluruh Indonesia berdiri di belakangnya, memberi energi tanpa batas pada setiap langkahnya di lapangan. Di bangku penonton, wajah-wajah para fans terlihat menangis haru. Mereka tahu betapa berat perjalanan Mega untuk sampai ke titik ini. Dari Jember ke Korea, dari Eropa ke Turki, dan kini kembali ke tanah air, semua perjalanan itu bermuara di momen ini, di mana ia berdiri sebagai simbol kebanggaan bangsa. Di layar kaca, jutaan pasang mata di seluruh dunia menyaksikan. Komentator menyebutnya sebagai comeback paling emosional dalam sejarah voli Indonesia. Bahkan media internasional ikut mengabarkan menempatkan nama Megawati sejajar dengan legenda olahraga dunia. Red Sparks di seberang lautan hanya bisa menatap dari jauh. Fans mereka di Korea pun terdiam, lalu akhirnya menuliskan satu kalimat yang menyentuh hati. Dia mungkin tidak lagi milik kami, tapi ia akan selalu jadi bagian dari kami. Kalimat itu membanjiri forum daring, menciptakan gelombang emosional yang tak terbendung. Di tengah sorakan, Mega menengadahkan wajahnya, menutup mata sesaat, lalu menepuk dadanya. Sebuah isyarat sederhana tapi penuh makna. Ia seakan berkata kepada seluruh pendukungnya, ini untuk kalian, ini untuk Indonesia, ini untuk semua yang percaya padaku. Dan ketika peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan berbunyi, Bang Jatim menang.
Arena pecah dalam sorakan gila-gilaan. Mega terjatuh berlutut menutup wajahnya dengan tangan menangis sejadi-jadinya. Tangisan bukan karena lelah, melainkan karena akhirnya semua pengorbanan terbayar lunas. Momen itu pun langsung viral. Potongan video spike terakhir Mega dibagikan jutaan kali, dipenuhi caption kebanggaan. Tagar Mega untuk Indonesia dan Mega Non bangkit melesat menjadi trending nomor 1 bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Korea dan Turki. Malam itu satu hal menjadi jelas, Megawati Hangestri bukan sekadar atlet. Ia adalah fenomena. Ia adalah kisah tentang keberanian melawan keraguan, tentang jatuh dan bangkit, tentang luka yang berubah jadi kekuatan. Dan namanya akan terus dikenang bukan hanya di lapangan tapi juga di hati jutaan orang.